Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, keberagaman dalam kebersamaan, dan PB ketiga. Seperti biasa teman-teman, Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pembelajaran yang sebenarnya. Di sini, teman-teman bisa dengan membaca teks, fungsi telinga dan gangguannya, siswa dapat membuat peta pikiran tentang indera pendengaran. Lalu, untuk bahasa Indonesianya, dengan membaca langkah-langkah cara membuat ringkasan, siswa dapat membuat ringkasan dari wacana hati-hati mengorek telinga. Nah, teman-teman, supaya teman-teman itu segar dan teman-teman bisa fokus menerima materi dari Bunda, mari kita coba ice breaking dulu. Jadi Bunda punya ice breaking namanya tepuk pagi, siang, dan malam. Kalau tepuk pagi, cukup sekali aja tepuknya. Kalau siang 2 kali, blok, blok. Kalau malam, blok setengah ya. Jadi, kalau tepuk pagi 1, kalau siang 2, kalau malam nggak jadi. Oke teman-teman? Mari semuanya kita coba ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke. Jadi teman-teman jangan lupa kalau misalnya teman-teman suka dengan ice breaking ini, nanti ketika teman-teman mau belajar di rumah boleh dicoba ya teman-teman. Baiklah kita lanjut. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran ataupun membaca teks hati-hati mengorek telinga, sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai bagian-bagian telinga, ya. Bagian-bagian telinga itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, telinga bagian dalam, lalu yang kedua, telinga bagian tengah, dan yang ketiga, telinga bagian luar. Nah, sekarang di sini kita akan fokus mempelajari bagaimana caranya kita menjaga telinga kita, supaya telinga kita tidak sakit, supaya telinga kita tetap terjaga kebersihannya, seperti itu. Baiklah teman-teman, Bunda akan membaca teks mengenai hati-hati mengorek telinga. Saat telinga terasa gatal, tentu kamu ingin segera mengoreknya dengan cotton bud ataupun korek kuping, atau juga dengan kuku. Ternyata, teman-teman, cara ini sangat berbahaya. Telinga teman-teman bisa terinfeksi. Kalau sudah terinfeksi, bisa timbul berbagai penyakit. Lantas, cara yang aman seperti apa ya? Nah, seringkali telinga memang mengeluarkan kotoran ataupun timbul rasa gatal. Sebenarnya, kamu tidak perlu membersihkan kotoran yang terdapat di telinga, karena telinga sudah dirancang untuk menahan kotoran yang masuk. Di depan lubang telinga, ada kelenjar rambut yang berfungsi menghalau kotoran. Di lubang itu juga diproduksi getah telinga yang bernama serumen. Nah, serumen ini bertugas mengeluarkan minyak dan mendorong kotoran sampai ke lubang telinga. Sesampainya di lubang telinga, kotoran itu akan hilang dengan sendirinya dan menguap karena terkena panas. Jika teman-teman mengorek telinga, serumen ini akan terdorong masuk ke dalam ke celah sempit pada bagian dalam telinga. Akibatnya, serumen akan terjebak hingga menyebabkan sumbatan pada lubang telinga. Selain itu, mengorek telinga dapat mengakibatkan benturan teman-teman, lalu mengakibatkan pembengkakan, perdarahan, dan luka pada telinga. Bahkan dapat menyebabkan robeknya gendang telinga. Akibatnya telinga mengalami kerusakan secara permanen. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman mengorek telinga, itu kita harus hati-hati ya. Kalau di teks ini tidak bagus mengoreknya menggunakan cotton bud ataupun korek kuping ataupun menggunakan kuku. Nih, biasanya kan telinga kita suka gatel ya teman-teman, entah itu ada serangga yang hinggap atau nyamuk yang hinggap terus gatel, terus teman-teman tiba-tiba korek aja pakai kuku. Yang ada nanti
telinga teman-teman itu bisa terinfeksi. Nah, kalau misalnya sudah terinfeksi, segala penyakit itu bisa masuk ke dalam telinga kita. Seperti itu, teman-teman. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini menjawab pertanyaan. Bagaimana sih cara yang baik? Bagaimana sih cara yang baik dalam membersihkan telinga? Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk ke bagaimana cara yang baik dalam membersihkan telinga, coba kita tanyakan dulu. Mengapa membersihkan telinga itu dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya? Karena kalau telinga kita itu sudah infeksi, bisa timbul berbagai penyakit. Lalu yang kedua, bagaimana cara baik dalam membersihkan telinga? Caranya ini teman-teman bisa ikutin ya. Jadi, bisa menggunakan obat tetes telinga yang dijual bebas di apotik atau toko obat. Bisa menjadi salah satu cara untuk membersihkan kotoran telinga. Obat ini dapat melunakkan gumpalan sehingga kotoran itu mudah dikeluarkan. Seperti itu, teman-teman. Lalu, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi apabila kita membersihkan telinga dengan cara yang salah? Nah, ini semuanya teman-teman wajib tahu ya. Apa sih yang akan terjadi kalau misalnya kita ngebersihin telinga kita itu pakai cara yang salah? Ini dapat mengakibatkan benturan pembengkakan, perdarahan, dan luka pada telinga, bahkan dapat menyebabkan robeknya gendang telinga. Akibatnya, telinga kita bisa mengalami kerusakan secara permanen. Jadi teman-teman perlu diperhatikan dalam membersihkan telinga, kita harus sebersih mungkin atau sehati-hati mungkin ya. Kalau di sini teman-teman bisa menggunakan obat tetes telinga yang biasanya dijual-jual di apotik. Seperti itu teman-teman. Lebih baik tidak mengorek dengan cotton bud ataupun dengan kuku ya teman-teman. Oke, baiklah, kita ke berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa membaca teks ya. Teksnya itu mengenai fungsi telinga dan gangguannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 paragraf teman-teman. Silakan teman-teman baca ya. Lalu Bunda akan lanjut aja. Nah, di sini teman-teman ada peta pikiran mengenai tentang indera pendengaran. Kita lihat penyakit kelainan telinga ini ada 2. Yang pertama congek, lalu yang kedua tuli. Lalu ada pun bagian-bagian telinga yang tadi sudah Bunda sampaikan di awal-awal belajar. Yang pertama ada telinga bagian dalam, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian luar. Lalu ada juga daun telinga teman-teman. Nah, daun telinga ini ada 2. Yang pertama bisa menangkap suara, yang kedua memusatkan gelombang suara. Lalu yang terakhir, saluran eustachius itu mengatur tekanan udara dalam telinga. Yang kedua, mengatur tekanan udara di luar telinga. Seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencari tahu cara dalam membuat ringkasan. Di sini ada 4 langkah-langkah yang harus teman-teman perhatikan ketika membuat ringkasan ya. Yang pertama di sini teman-teman harus membaca naskah aslinya. 1. Membaca naskah asli 1 atau 2 kali, kalau perlu berulang kali hingga teman-teman paham. Yang kedua, mengetahui kesan umum atau inti dari tulisan tersebut. Yang ketiga, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Lalu ada pun yang kedua, mencatat gagasan utama. Nah, sebelumnya teman-teman kita sudah belajar gagasan utama. Di sini dalam membuat ringkasan, teman-teman juga harus mencatat gagasan utamanya. Yang pertama, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Yang kedua, menggunakan gagasan pokok untuk menyusun ringkasan. Lalu ada pun cara yang ketiga, menggunakan kalimat baru. Nah, menggunakan kalimat baru ini ada 4 tahap. Yang pertama, menggunakan kesan umum atau intinya untuk membuat ringkasan. Yang kedua, menyesuaikan urutan isi dengan naskah asli.
Yang ketiga, menggunakan kalimat baru dalam ringkasan. Yang keempat, menggambarkan tulisan asli dalam kalimat baru. Lalu, cara membuat ringkasan yang terakhir, ketentuan tambahan. Ini ada dua. Yang pertama, menyusun ringkasan dalam kalimat tunggal. Yang kedua, meringkas kalimat menjadi frasa, lalu frasa menjadi kata. Jadi teman-teman, dalam membuat ringkasan ini, teman-teman membutuhkan 4 atau harus memperhatikan 4 langkah-langkah ini ya teman-teman. Tidak asal meringkas saja, misalnya ada teks, terus teman-teman diminta untuk membuat ringkasan, lalu teman-teman menyalin teks tersebut semuanya. Itu namanya bukan ringkasan teman-teman. Tapi untuk menentukan ringkasan ini, teman-teman harus perhatikan 4 langkah-langkah yang ada di PPT Bunda ini. Oke teman-teman, kita coba. Nah, di sini mari kita coba membuat ringkasan dari wacana hati-hati mengorek telinga. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah mendengar tadi Bunda membacakan wacana teks hati-hati mengorek telinga. Nah, dari teks ini atau wacana ini, kita coba membuat ringkasan, teman-teman. Kita lihat, di sini terdapat ada 5 paragraf, tidak semuanya kita ambil, tapi kita baca di sini semuanya gagasan utamanya, terus tadi ada naskah aslinya. Jadi teman-teman harus membaca ini berulang-ulang kali, ya. Lalu kita lihat, nah ringkasan dari wacana yang sebelumnya tadi, yang hati-hati mengorek telinga. Di sini kita bisa lihat tidak semuanya diambil, ya. Hanya bagian yang penting-penting saja ataupun gagasan utamanya saja. Di sini ada saat telinga terasa gatal, tentu kamu ingin segera mengoreknya dengan cotton bud ataupun korek kuping atau dengan kuku. Seringkali telinga memang mengeluarkan kotoran ataupun timbul rasa gatal. Sebenarnya kamu tidak perlu membersihkan kotoran yang terdapat di telinga, karena telinga sudah dirancang untuk menahan kotoran yang masuk. Di depan lubang telinga ada kelenjar rambut yang berfungsi menghalau kotoran. Di lubang itu juga diproduksi getah telinga yang bernama serumen. Jika kamu mengorek telinga, serumen akan terdorong masuk ke celah sempit pada bagian dalam telinga. Akibatnya, serumen akan terjebak hingga menyebabkan sumbatan pada lubang telinga. Selain itu, mengorek telinga dapat mengakibatkan benturan, pembekakan, perdarahan, dan luka pada telinga. Bahkan dapat menyebabkan robeknya gendang telinga. Jadi inilah ringkasan yang bisa kita ambil dari wacana sebelumnya. Oke teman-teman, Nah di sini teman-teman diminta untuk mengaplikasikan. Ayo aplikasikan di halaman 90. Nanti di sana teman-teman sama soalnya seperti sekarang yang ada di PPT Bunda. Kegiatan merawat telinga yang baik. Kalian sudah mempelajari pentingnya telinga bagi kita. Agar telinga kita tetap sehat, maka kita harus merawatnya dengan baik. Cara merawat telinga adalah sebagai berikut. Silahkan teman-teman tulis 3 cara merawat telinga yang baik dan benar. Baik teman-teman. Alhamdulillah, ya kita sudah di penghujung pembelajaran. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, teman-teman tadi sebelumnya teman-teman sudah mempelajari mengenai apa teman-teman? Fungsi dari telinga ya. Tadi ada peta pikirannya, ada teksnya yang nanti teman-teman bisa baca di bukunya juga. Lalu teman-teman juga sudah mempelajari hati-hati dalam mengorek telinga. Bagaimana cara yang baik dalam merawat telinga kita. Nah, tadi sebelumnya juga teman-teman mempunyai tugas. Nanti ada di bukunya, silakan teman-teman cek. Dan yang ada di PPT Bunda. Dan segera dikumpulkan. Jika sudah selesai, dikirimkan ke walasnya masing-masing. Baiklah teman-teman, sekian dari Bunda Desi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.